Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga remblong, sebuah truk bermuatan plastik menabrak tembok kuburan di Jalan Lingkar Salatiga. Dampak hujan deras dan angin kencang, pohon tumbang tutup jalan antar kecamatan di Banjarnegara selama beberapa jam. Rekaman video momen salaman calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa diajukan Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Kita ke informasi pertama, truk bermuatan plastik menabrak tembok kuburan di Jalan Lingkar Salatiga Rabu malam. Sopir dan kernet truk terluka hingga dirawat di rumah sakit. Diduga rem truk tak berfungsi alias blong. Terjungkal ke kuburan. Itulah kondisi truk pengangkut pasir yang mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga pada Rabu malam. Diduga truk yang hendak menuju Semarang ini mengalami remblong atau tidak berfungsi saat melintasi jalan turunan. Sopir yang tak menguasai medan jalan juga tak menyadari ada jalur penyelamatan tak jauh dari lokasi kejadian. Truk akhirnya menabrak tembok TPU Ngemplak di Kecamatan Sidomukti Salatiga. Kondisinya cukup parah karena kendaraan dan tembok rusak. Sopir sempat terjepit di kabin truk. Ia dan kernetnya terluka lalu dirawat di rumah sakit terdekat. Remnya belum, itu nabrak pembatas jalan dan gapura makam. Mungkin sopir tidak menguasai medan dan juga bisa panik. Yang sopir patah tulang, yang kena luka biasa. Untuk mempercepat proses evakuasi, muatan plastik dalam truk dipindahkan terlebih dahulu. Kecelakaan ini menyebabkan penutupan jalan dari arah Solo menuju ke Semarang. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kecelakaan terjadi di Tol Solo Ngawi, wilayah Boyolali. Sebuah minibus yang berhenti di pulau jalan tiba-tiba ditabrak sebuah truk pengangkut kendaraan dari belakang. Akibatnya mobil terseret hingga 50 meter. Meski tak menimbulkan kemacetan, kecelakaan antara truk pengangkut kendaraan dengan kendaraan lain mencuri perhatian warga sekitar. Tepat di kilometer 492 Tol Solo Ngawi arah Solo, sebuah mobil menabrak truk pengangkut kendaraan baru pada Rabu siang. Saat itu mobil tengah berhenti di tepi jalan untuk mengecek peta pada ponsel. Tiba-tiba truk pengangkut kendaraan menabrak mobil itu dari belakang hingga terdorong sejauh 50 meter. Badan mobil ringsek, sementara truk lanjut menabrak median jalan dan lampu lalu lintas hingga roda kirinya rusak. Saya lagi berhenti tuh kayak lagi mau buka Google Map, menit apa dari belakang ditabrak ini batu katanya Kencang. Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali menduga pengemudi truk kurang berkonsentrasi sehingga tidak menyadari ada kendaraan lain yang tengah berhenti di depannya. Sopir truk mengalami luka di tangannya, sementara sopir mobil yang ditabrak selamat. Sampai saat ini korban tidak ada. Posisi bisa dikatakan kurang aman karena jalannya juga dikatakan kalau dekat sekali juga tidak, namun berada di satu lajur, yaitu lajur satu, sehingga sopir ini juga terdadak juga ya, sehingga tidak bisa menghindari ataupun membuang kemudi. Kendaraan yang diangkut truk tidak ada yang rusak. Seluruh kendaraan kemudian dipindahkan ke truk lainnya sebelum akhirnya truk yang menabrak dan mobil yang ditabrak diderek ke Satlantas Polres Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, masih dari ruas tol Ngawi Solo, tetapi di wilayah Sragen, sebuah mobil menyeruk truk hingga kendaraannya hancur. Akibat peristiwa itu, 1 dari 4 penumpang mobil meninggal. Sisa-sisa puing kecelakaan di Tol Ngawi Solo masih terlihat di kilometer 534B hingga Rabu siang. Tepat di Dukuh Bulakrejo, Desa Tangkil, Sragen, sebuah mobil menyeruduk truk hingga menyebabkan salah satu penumpang mobil tewas.
Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen bersama 3 penumpang lainnya yang terluka. Kecelakaan pada Rabu dini hari terjadi saat mobil melaju dari Surabaya menuju Banjarnegara, sementara truk bermuatan jagung mengarah dari Jombang menuju Sragen. Diduga pengemudi mobil mengantuk hingga menabrak truk yang ada di depannya. Karena kendaraan KBM tergandeng itu berjalan di lajurnya, dan untuk pengemudi KBM Fortuner kurang konsentrasi dan kurang hati-hati, akhirnya membentur truk KBM tersebut. 2 kendaraan dibawa ke Satlantas Polres Sragen. Pengemudi mobil belum dapat diperiksa karena masih dirawat di rumah sakit. Petugas mengimbau warga yang kelelahan saat berkendara untuk beristirahat agar menghindari kecelakaan lalu lintas. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Hujan deras disertai angin kencang menumbang sebuah pohon hingga menutup jalan antara kecamatan di Banjarnegara. Akibat peristiwa itu, jalan menuju objek wisata Dieng tertutup selama beberapa jam. Melintang menghalangi jalan, sebuah pohon tumbang di jalan antar kecamatan Desa Kalilunjar, Banjarnegara Rabu sore. Akibatnya lalu lintas lumpuh total. Kendaraan berat dikerahkan untuk menyingkirkan pohon. Tumbangnya pohon karena tiupan angin kencang dan labilnya kondisi tanah. Hal itu diduga jadi penyebab tumbangnya pohon ke arah jalan yang menuju objek wisata Dieng ini. Apalagi jalur ini bisa dikatakan jalur utama dari Banjarnegara ke Pekalongan. Menutup total akses jalan dari Banjarnegara menuju ke Rangkupan. Begitu juga sebaliknya. Kemacetan tadi sekitar 1 sampai 2 jam. Setelah lalu lintas lumpuh selama 2 jam, akhirnya pohon besar ini berhasil disingkirkan dari jalan utama. Lalu lintas pun kembali normal, meski pengendara sendiri harus tetap berhati-hati saat melintas. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Hujan deras juga menyebabkan rumpun bambu serta tanah di Desa Bulorejo, Klaten longsor. Saat ini jalan alternatif antar kampung tidak dapat dilalui kendaraan, hanya pejalan kaki. Petugas gabungan bersama warga Desa Bulorejo gotong royong membersihkan rumpun bambu yang longsor akibat diguyur hujan deras. Rumpun bambu kemudian menutup aliran sungai sehingga menimbulkan tumpukan sampah. Hujan deras juga menyebabkan jalan alternatif antar kampung longsor. Untuk sementara waktu jalan tidak bisa dilalui kendaraan, hanya pejalan kaki. Panjangnya berapa Pak yang longsor dan lebarnya? Panjang sekitar 50 meter, kemudian lebar sekitar 5 meteran. Akses jalan terganggu atau gimana Pak ini? Secara akses jalan terganggu karena ini merupakan jalan alternatif yang menghubungkan dari satu kampung ke kampung yang lain. Maka dari itu kalau untuk jalan kaki bisa, tapi kalau untuk motor sementara tidak dulu karena kan nanti membahayakan. Apabila rumpun bambu yang menutup aliran sungai tidak dibersihkan, dikhawatirkan dapat memperluas area longsor dan menyebabkan banjir di permukiman warga jika hujan deras. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Puting beliung melanda Desa Tembakselo, Wirosari, Grobogan. Akibatnya puluhan rumah warga rusak, bahkan satu diantaranya roboh rata dengan tanah. Rumah milik Sukisno merupakan satu dari puluhan rumah yang terdampak puting beliung. Tempat tinggalnya ambruk rata dengan tanah. Sebelum terjadi puting beliung sempat turun hujan deras disertai petir. Tak berselang lama puting beliung datang dari arah barat menerjang permukiman warga. Tidak hanya rumah warga, kubah masjid yang ada di Desa Tambakselo, Wirosari, Grobogan patah serta sejumlah pohon tumbang. Mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap rumah. Ya posisi ini kan angin gulung-gulung. Niku ya gak nyongko nek omahku ambruk. Rumah saya kan wit-witan. Aku rumah. Ya jadinya ya jam kurang lebih ya jam 3 sore. Itu ketika kejadian angin itu di atas berputar-putar. Itu genteng pada kabur,
ada satu rumah ambruk, satu rumah tertimpa pohon, satu kandang ambruk. Peristiwa itu selesai, warga pun kembali memperbaiki rumah mereka masing-masing. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.